Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ya untuk persiapan penilaian akhir semester 2 atau ujian kenaikan kelas untuk kelas 5. Kebetulan hari ini kalau kita cari di Google cukup mengetik soal PAI kelas 5 semester 2. Ini ada soal semester 2. Aku ini lengkap dengan kunci jawabannya ya. Kita lihat ini. Kita akan menjawab nomor 1. Coba pahami kutipan ayat ini. Yang dimaksud itu itulah orang yang menghardikan anak yatim. Kutipan ayat di atas merupakan arti surah Al-Maun ayat keberapa? Jadi Al-Yatim. Ya, jadi cari kata yatim di dalam surah Al-Maun ketika kalian lupa ingat tentang terjemahan atau arti dari ayat surah Al-Maun mulai dari ayat 1 sampai terakhir. Kalau ayat pertama kan ara'aita allazi yukadzibu biddin, tidak ada kata yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi ayat kedua merupakan surah atau bunyi ayat yang sesuai dengan kutipan terjemahan itulah orang yang menghardik anak yatim. Oke, jadi jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Ternyata kunci jawabannya juga sama. Nomor 2. Oh ya. Nomor 2 lapal Toiral ababil, artinya toir. Oh, ini adalah surah Al-Fil ya. Toiran ababil berarti karena ada kata ababil berarti berbondong-bondong, itu adalah burung yang berbondong-bondong. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk nomor 3. Al-Maun memiliki arti, yakni apa artinya Al-Maun? Barang-barang yang berguna. Jawabannya adalah B. Selanjutnya jawabannya B ya, sama. Nomor 4. Dalam surah Al-Maun berisikan peringatan terhadap orang-orang yang mendustakan agama, karena di ayat pertama ara'aita allazi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama. Jadi di situ adalah peringatan terhadap orang-orang yang mendustakan agama. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Selanjutnya ke nomor 5. Berikut ini adalah rasul yang membawa ajaran Islam dan sekaligus sebagai rasul terakhir. Beliau adalah bernama Nabi Muhammad SAW. Ini jelas ya jawabannya. Kemudian untuk nomor 6, berikut ialah Nabi mendapat julukan Bapak para Nabi dan bergelar Nabi Ulul Azmi. Dia adalah Nabi ini adalah bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Abul Anbiya ya, Abul Anbiya. Dia disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dia melahirkan beberapa nabi, kemudian keturunannya adalah nabi, termasuk Nabi Ismail, Ishak, Yakub. Selanjutnya untuk nomor 7, Rasul Allah merupakan seorang manusia pilihan Allah yang diberi amanah karena ini adalah rasul. Yang bedanya nama nabi adalah kalau nabi itu dia mendapatkan wahyu tetapi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan untuk rasul sendiri adalah orang atau manusia yang diberikan oleh Allah wahyu untuk diberi amanah menyampaikan kepada umatnya. Jadi jawabannya akan wahyu agar hidup manusia berada pada jalan yang benar, bukan pesan Allah untuk semua makhluk hidup, membimbing manusia dari golongan sendiri, membiarkan dan hidup tersesat, menyampaikan wahyu agar hidup manusia berada pada jalan yang benar. Jawaban yang tepat adalah D, karena menyampaikan pesan kepada untuk semua makhluk hidup itu enggak ya, karena seorang rasul tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada makhluk lain seperti tanaman ataupun hewan. Adapun merawat iya atau melindungi iya, tetapi untuk menyampaikan pesan tersebut dia rasul tidak diberi kewajiban tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, menyampaikan wahyu agar hidup manusia berada pada jalan yang benar. Selanjutnya untuk nomor 6, apa sih nomor 6 ini? Sosok Abu Bakar alaihissalam. Sosok Abu Bakar As-Siddiq berasal dari Bani Bakar Tami, Bani Hashim, Bani Husa'ah. Jawaban yang benar adalah jawaban B atau Bani Tami. Abdullah bin Abu Quhafah atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq ialah salah satu pemeluk agama Islam, salah satu sahabat utama Nabi.
dan khalifah pertama yang dibayat sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah berasal dari Bani Tamim. Selanjutnya nomor 9, setiap rasul disebut memiliki sikap fatanah. Fatanah artinya cerdas ya. Kalau jujur berarti sidik. Sidik artinya jujur. Amanah dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan, sementara fatanah artinya cerdas. Jadi ada 4 sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang rasul. Itu fatanah, sidik, fatanah, amanah, sama tabligh. Selanjutnya untuk nomor jadi jawabannya di sebentar ya. Nomor 10, apa sebutan terhadap 4 khalifah penerus perjuangan Rasulullah? Yang dimaksud khalifah 4 khalifah ini adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi jawabannya adalah Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya masih ada nomor terakhir kah? Jawabannya Khulafaur Rasyidin. Ya cukup ya, kita hanya punya 10 nomor untuk di di link ini. Oke, itulah tadi 10 soal UKK, contoh soal UKK untuk kelas 5 semester 2, dan linknya saya akan bagikan di kolom deskripsi. Bagi siswa-siswaku yang soleh dan soleha yang ingin belajar, bisa buka link yang lain juga untuk menambah wawasannya, untuk mempersiapkan diri menjelang UKK atau PAS semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.